Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-ba'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd, fayal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, jika kita menjumpai seseorang yang kurang memiliki akhlak, kita pasti merasakan gak nyaman. Betul badan kira-kira. Kita misalkan menjumpai orang, kita interaksi dengan orang, ternyata dia kurang berakhlak, maka setidaknya kita kurang nyaman berinteraksi dengan dia. Bayangkan kalau kemudian seseorang yang memiliki jabatan tinggi berinteraksi dengan seseorang, ternyata seorang itu yang dalam strata sosial itu jauh di bawahnya, ternyata dia kurang akhlak, maka semakin gak nyaman rasanya. Maka bayangkan kemudian jika kita sebagai hamba ternyata kurang berakhlak kepada Allah. Kita sebagai hamba ternyata kurang memiliki adab kepada Allah. Maka tentu dampaknya tidak sederhana. Tentu Allah jauh lebih mulia daripada apa yang kami misalkan. Tetapi ini adalah gambaran sederhana bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Allah. Bagaimana semestinya kita memiliki adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka salah satu adab akhlak kita kepada Allah itu namanya adalah muraqabah. Apa sekalian? Muraqabah. Hadirin, inilah yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini dengan iringan doa. Semoga sekelumit pembahasan ini Allah berkenan menjadikan sebagai tambahan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Kita semakin baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kasih sayang Allah, kecintaan Allah semoga terlimpah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada pengertian. Apa itu muraqabah? Asal kata muraqabah itu adalah muraqabah yuraqibu muraqabatun. Ini kalau dalam arti kata. Jadi muraqabah yuraqibu muraqabatun. Yang artinya adalah menjaga, menyertai, mengawasi. Ini dalam kamus Al-Munawwir. Jadi muraqabah itu apa? Yaitu asal katanya adalah muraqabah yuraqibu muraqabatun,
Artinya menjaga, menyertai, mengawasi. Dalam pengertian istilah, yang dimaksud muraqabah adalah suatu keyakinan yang dimiliki seorang bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya, melihatnya, mendengarnya, dan mengetahui segala apapun yang dilakukannya dalam setiap waktu, setiap nafas, bahkan setiap kedipan mata. Hadirin rahimakumullah. Pernahkah panjenengan menjumpai gambar seperti ini? Pernah nggak? Sering ketemu begini ya? Apa tulisannya itu, Bu? Perhatian, area ini diawasi CCTV 24 jam. Bahkan tambahin bawahnya tuh, segala bentuk pencurian akan dilaporkan ke pihak berwajib. Hadirin, coba saya tanya, apa maknanya gambar ini? Dalam? Beten-beten ini. Kenapa? Keamanan. Coba ada lagi. Nilainya masih 85 Mas An. Belum 100. Pengawasan melekat. Ya. Hampir sudah lumayan. 95. Apalagi coba? Ibu-ibu, kelihatan enggak gambar ini apa? Gerak-gerik kita akan selalu diawasi. Sudah naik sedikit Pak, 97,5. Kurang sedikit, apa itu? Selalu ada yang mengawasi setiap gerak-gerik kita, Masya Allah. Maknanya dari gambar ini adalah jangan macem-macem. Jangan macem-macem. Kenapa? Karena gerak-gerik Anda diawasi oleh CCTV. Gitu kan? Gambarnya gitu. Mau gerak seperti apa saja ketahuan karena diawasi 24 jam bahkan. Hadirin rahimakumullah. Maka boleh saya ilustrasikan bahwasannya di dalam Al-Qur'an itu banyak ayat yang begini Pak modelnya, Pak. Banyak ayat yang modelnya seperti ini. Modelnya seperti kalimat berita, tapi tersimpan suatu makna jangan macem-macem. Maka kalimat-kalimat ayat-ayat yang menjelaskan tentang muraqabah bentuknya kurang lebih seperti ini. Hadirin rahimakumullah, mari kita dalami selanjutnya. Hadirin, coba bayangkan kalimat ini. Dalam Al-Baqarah ayat 284. Allah memberitakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah ila akhirih. Sadaqal azim. Ada yang baca artinya? Betul. Tidak ada. Oh boleh. Wah. Segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati atau kamu menyembunyikan, misalnya saya akan membuat perhitungan dengan kamu bersama. Baik, matur nuwun. Hadirin, coba dibandingkan dengan tadi. Mirip mboten, Pak? Mirip enggak kalimatnya? Bahwasannya apapun yang kita lakukan itu akan diperhitungkan. Kita akan apa yang terlihat, apa yang kamu tampakkan, apa yang kamu sembunyikan, yuhasibukum bihillah. Allah akan membuat perhitungan. Allah akan menghitung. Hadirin,
Apa kata-kata makna yang bisa kita ambil di sini? Jangan macam-macam. Yang dalam hatimu, yang apa yang kamu dohirkan, Allah tahu. Jangan dikira Allah nggak ngerti. Lihat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang di muka bumi, yang di langit, milik Allah. Dan Allah mengetahui yang dohir maupun yang batin. Yang kau tunjukkan, apa yang kau sembunyikan, Allah tahu. Maknanya adalah jangan macam-macam. Hadirin rahimakumullah. Maka dengan ayat ini saja, seseorang yang kemudian dalam hidupnya ternyata tidak mengindahkan aturan ini, tidak mengindahkan kalimat ini, itu sudah dianggap kurang berakhlak kepada Allah. Sudah tahu diawasi, tapi masih berbuat yang aneh-aneh. Bayangkan tadi, sudah jelas tulisannya, area ini diawasi CCTV 24 jam. Terus ada orang di area itu malah bertindak macam-macam. Itu kan maknanya, apa istilah kita itu? Jarak. Ya. Jadi paham jarak betul istilahnya. Apa istilah mereka apa selain jarak itu? Ngelama itu, ngelama. Ngelama. Sudah tahu diawasi CCTV 24 jam, tambah bikin aneh-aneh. Ngelama namanya itu. Maka mirip, Pak. Allah sudah menjelaskan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Yang kamu munculkan, yang kamu sembunyikan, Allah tahu. Tapi kemudian dia melakukan aneh-aneh, itu namanya ngelama tadi. Cocok, Pak, kosakatanya bagus, ngelama. Hadirin, kadang-kadang kita tidak memikirkan. Kadang-kadang kalau misalkan kita berdoa, misalkan, kenapa Ustaz doa kok nggak diterima Allah? Bukan diterima, susah dijawab, nggak dijawab-jawab. Kan kita keburu menyalahkan Allah. Masa sih Allah nggak tahu urusan kita? Hadirin, kita kadang-kadang dengan mudah menyalahkan Allah. Padahal bisa jadi kita selama ini hubungan dengan Allah kurang baik karena kita terlalu ngelama tadi itu. Sudah ngerti Allah tahu isi hati kita, tapi hati kita isinya aneh-aneh. Sudah tahu Allah mengetahui apa yang terjadi yang kita lakukan. Kita melakukan kemaksiatan. Tidak kaget kalau kemudian ini namanya ngelama tadi. Hubungan menjadi kurang baik. Sekali lagi, disclaimer-nya adalah Allah tentu jauh lebih mulia, lebih suci daripada yang kami misalkan. Tetapi ini menggambarkan lebih sederhana bahwasanya kita harus berakhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini paham betul, Bu? Bisa dipahami, Pak? Bisa ditangkap materinya? Ya. Hadirin Allah, coba kita lanjutkan lagi. Coba bandingkan dengan ayat ini. Monggo. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hati, atau kamu melarikannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah menguasa atas segala sesuatu. Baik, jazakumullah khair. Ali Imran ayat 29. Coba bandingkan. Allah lagi-lagi dawuh bahwasannya Allah pasti tahu semua yang kamu lakukan. Allah pasti tahu. Hadirin rahimakumullah. Misalkan Allah dawuh gini, Allah Maha mendengar. Apa artinya itu, Pak? Gimana, Bu? Apa maknanya kalau Allah dawuh Allah Maha mendengar? Apa maknanya? Yang bisa jawab boleh pulang duluan, Bu. Apa coba? Apa maknanya? Kalau
Allah dawuh, Allah Maha mendengar. Apa artinya? Halo? Berarti jangan ngomong macem-macem gitu kan? Jangan asal ngomong. Iya kan? Kalau istilah Mojokerto apa namanya? Jangan asal jeplak. Jangan asal ngomong. Kalau Allah dawuh Allah Maha mendengar, jangan asal ngomong. Karena Allah akan menghitung loh. Contoh lain, Allah dawuh Allah Maha melihat. Apa artinya? Dalam? Ya kan? Jangan macem-macem. Maka bayangkan kalau kemudian 99 Asmaul Husna itu, Allah Maha mengetahui, Allah Maha kaya, Allah Maha, luar biasa. Maknanya semakin kita faham bahwasanya ternyata apa yang kita perlukan Allah memiliki semuanya. Hadirin wakullah, dan apa yang kita lakukan Allah tahu semuanya. Hadirin Ibu rahimakumullah, dan ini banyak Pak macamnya Pak. Artinya adalah ketika kita sebagai seorang mukmin faham Allah Maha mendengar, maka jangan sembarangan ngomong. Ketika kita faham ada kalimat, ada ayat Allah mengetahui isi hati kita, jangan sembarangan Bu. Kan mentang-mentang saya Ustaz nggak ngomong sama Allah, ngomong sama manusia, tapi kan Allah dengar. Ini kalau digandengkan Pak dengan tentang syukur, jadi ada adab akhlak kepada Allah yang lain namanya syukur Pak, ibu sekalian. Ibu kalau syukur, maaf ini, syukur itu maknanya kita bisa berterima kasih gitu ya kepada Allah. Bayangkan panjenengan misalkan ngasih sesuatu kepada orang, terus orangnya nggak terima kasih, sakit hati mboten panjenengan? Sakit ya? Iya. Dikasih nggak terima kasih Pak, itu sakit sudah. Bayangkan lagi, sudah dikasih nggak terima kasih, malah nyacat Pak. Sakit nggak panjenengan? Bisa difahami Bu? Halo? Sakit ditangkap Bu? Nyantol betul nih Bu? Nyantol nih? Alhamdulillah. Atau diganti, saya kalau bahasa begini kurang paham, bahasa yang lain gimana? Bahasa Inggris gitu? Nyen nggak paham, saya juga nggak paham. Hadirin, coba kita bayangkan di sini. Maka ketika kita ngasih orang saja, dia nggak terima kasih, itu kita sakit hati Pak sekalian. Bayangkan sudah nggak terima kasih, apa ini? Nyacat lagi. Maka bayangkan kalau kita menerima nikmat Allah, terus kita jarang bersyukur Pak Ibu sekalian, jarang terima kasih. Allah tahu enggak kalau kita jarang terima kasih begitu? Tahu. Terus kemudian kita di lain kesempatan sambate yang betul Pak, ndak syukur tapi sambat. Ditanya sama temennya, Mbak Yu, ya apa kabare? Wes ket biyen yang ngene iki gak enak tok urip iki. Kira-kira Allah tahu mboten? Kira-kira Allah tersinggung mboten? Kan sama jenengan ngasih sesuatu pada temennya, ngasih sesuatu, jenengan sudah nyukupi dia. Terus dia ditanya temennya, ya apa? Kancamu sing sugih iku gak ngereken blas arek iku mbek aku. Tersinggung enggak kita? Wong kita sudah ngasih, kita mencukupi dia. Dia ngomong enak aja ke temannya begitu. Maka bandingkan dengan itu Pak sekalian. Apa dikira Allah enggak tahu ketika kita ngomong ke orang lain? Allah kayak ani gak ngereken awak dhewe. Tersinggung enggak Allah? Hadirin wakullah, sekali lagi Allah jauh lebih mulia daripada yang kami permisalkan, tapi ini gambaran sederhana agar kita bisa memahami bagaimana muraqabatullah itu. Ada lagi contoh misalkan, Bapak Ibu misalkan ngasih pinjaman.
Pinjaman motor misalkan ke temannya. Motor dipinjam teman. Terus di luar sana ditanya dia sama temennya lagi. Montore sopo iku? Terus dia bilang, "Motorku." Jenengan tahu, tersinggung buatan jenengan. Kan bisa marah kan? Loh, motorku kok sampean aku ya apa sih? Hadirin, pernah nggak kita mengalami kayak begitu kira-kira? Harta ini milik siapa, Bu? Allah. Anak istri milik siapa? Terus kita ngaku-ngaku begitu? Tersinggung nggak kira-kira Allah? Hadirin, terus gimana dong ngomongnya Ustadz? Itu istri siapa? Istrinya Allah, masa begitu? Ya enggak juga. Ngomongnya bagaimana? Maksud ini adalah milik Allah. Misalkan jangan dipuji. Mbak Yu, sampean masakane kok enak. Maka jangan kemudian mengaku itu panjenengan yang berbuat. Akhlak ini, Pak, Ibu sekalian. Sampaikan, Masya Allah, la quwata illa billah. Itu akhlaknya. Sampaikan, ini masakan enak ini Allah yang nolong saya. Kalau Allah nggak nolong, nggak jadi kayak gini. Jangan malah ngaku-ngaku. Mbak Yu masakane enak ya? Wah, mesti ae lah awak dhewe kok sapa sing masak. Pernah nggak kita begitu? Sadar nggak itu ternyata melukai hubungan kita dengan Allah loh. Ini bahasa sederhana saya ya. Hadirin rahimakumullah. Bapak-bapak misalkan dipuji, "Mas, anak sampean kok ganteng." Langsung gimana? Wah, mesti ae bapak yo ganteng yo, pokoknya enggak ganteng. Hati-hati, Pak, itu nyinggung loh, itu nyinggung yang punya loh. Iya kan? Maka segera kembalikan, Masya Allah, la quwata illa billah. Iya, itu titipan Allah. Saya nggak bisa apa-apa. Anak pandai, anak cakep, cantik. Kembalikan, Pak, langsung, Masya Allah, la quwata illa billah. Jangan ngaku-ngaku, nyinggung ini. Enggak ikut punya kok ngaku-ngaku. Bisa dipahami, Bu? Hadirin rahmatullah. Allah dawuh, Allah Maha melihat. Allah dawuh Maha mendengar. Maka apa makna di situ? Jangan sembarang ngomong, jangan sembarang bertindak, berbuat. Bayangkan lagi nih, Allah tahu apa yang kamu sembunyikan. Maka hati-hati, Bu, dalam hati kita ini. Kadang-kadang kita kan sukanya nuduh Allah kan. Lah iya, kurang opo wak dhewe iki ya. Sudah sholat, sudah ngaji, ya kan? Baca Quran. Tapi ket biyen kok gak duwe duwe ae. Apa Allah enggak dengar itu, Pak? Dengar. Apa Allah enggak tahu? Tahu. Saya kasih bandingan sederhana. Jenengan punya putra, jenengan cukupi sudah, Bu. Disangoni, rumah tinggal nempati, nggak ikut bayar listrik, semua dikasih, kan? Terus dia ditanya temennya, ya apa keadaanmu? Sis, gak karu-karuan nang kene. Karena sing reken aku blas. Ndak ada sing reken blas. Kira-kira terus jenengan lihat WA-nya itu, tersinggung nggak jenengan? Lah aku kok anggap apa lho, Le? Ada lagi misalkan jenengan punya teman, jenengan cukupi tadi. Dia ditanya sama temennya, "Ya apa?" "Ah, koncoku sak kelas iku gak ono sing gati. Sak kelas iku wan medhit kabeh." Hadirin, gambaran itu yang sering kita alami sebenarnya. Kita sering menuduh Allah. Allah pelit kek, Allah enggak ngereken kita kek. Loh, terus kemarin-kemarin apa? Itu karena kita tidak ingat nikmat Allah. Hadirin, hati-hati dengan ayat-ayat yang seperti ini. Sesungguhnya adalah mirip dengan yang tadi. Kawasan ini diawasi CCTV 24 jam. Apa maknanya, Bu? Jangan macem-macem.
Kita lihat lagi. Nih, Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 218 sampai 220. Monggo, Pak. Yang melihat kamu ketika berdiri untuk sembahyang dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara para yang berdiri. Sesungguhnya dia adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik. Jazakallahu khairan. Hadirin, lihat kalimat-kalimat ini. Lihat ayat ini, Bu. Allah memperhatikan sholat kita. Apa artinya kalau Allah jauh begini nih? Allah tahu ketika kalian berdiri. Allah tahu ketika kalian rukuk. Allah tahu ketika kalian sujud. Apa artinya, Bu? Gimana, Bu? Apa maknanya? Kalau sholat jangan main. Jangan main-main. Allah tahu loh. Ketika kamu berdiri, yang kamu baca itu apa, itu Allah tahu loh. Maka jangan kemudian buat main-main. Ketika sholat berjamaah, kita baca bisa bagus misalkan. Tapi ketika sholat sendiri, apakah sebagus itu? Maka bisa jadi itu berbeda. Apalagi sholat sendirian gak ada orang. Wah, itu Fatihahnya bisa dirangkep-rangkep, ya kan? Satu nafas bisa itu, Pak. Bisa tidak hanya kecepatan kilat, tapi kecepatan cahaya, ya kan? Hadirin rahimakumullah, yang dibaca ini Allah tahu loh. Ketika rukuk, Allah tahu loh rukuk kita, maka jangan buat mainan rukuknya. Benar-benar rukuk yang benar, sujud yang benar, karena semua dalam pantauan Allah. Maka hati-hati dengan salat kita sekalian. Ketika rukuk, sempurnakan rukuk kita. Rasulullah bersabda, ketika rukuk itu dosa diletakkan di belakang punggung kita dan berjatuhan satu persatu dari belakang kita. Maka berarti ketika sujud, ketika rukuk itu proses pembersihan dosa sedang berjalan. Maka semakin lama sesungguhnya rukuk kita akan semakin banyak pula dosa yang berjatuhan. Kira-kira kalau menjalani sholat, dosanya dikurangi, mintanya banyak atau sedikit, Bu, dosanya, Bu? Banyak. Atau ojo akeh-akeh dosanya diai sing dilong, ya. Maka kalau kita ingin banyak, rukuk dan sujud kita itu salah satu sarananya, perpanjang. Hadirin rahimakumullah, maka jangan macam-macam sholat kita. Sujud juga begitu. Makanya kalau ada sekarang sholat 10 menit, ya, berapa rakaat sudah itu? Ya tentu kita susah mengatakan kalau itu khusyuk. Susah dikatakan itu khusyuk. Bagaimana mungkin? Khusyuk itu respeknya. Masih ingat ya kita kajian yang bulan lalu? Masih ingat atau masih lupa ya? Masih lupa. Salah satu kualitas sholat adalah khosyi'un. Apa itu? Khosyi'un, khusyuk. Apa itu makna khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nyambung dengan Allah. Kalau saya contohkan misalkan, maaf, kita sholat itu yang benar, kita sholat ngadep siapa sih, Bu? Ngadep Allah apa ngadep tembok? Apa bedanya coba? Saya sering ngasih contoh, Pak. Jadi misalkan lihat video tanpa suara. Video tanpa suara. Lihat dua orang sholat. Yang satu sholatnya pelan, kalem, tenang. Rukuknya, sujudnya. Yang satu sholatnya wanter. Menurut jenengan yang khusyuk yang mana dua orang ini? Ini tanpa suara ini. Jangan hanya video tanpa suara. Kira-kira gimana coba? Susah mengatakan kalau yang cepat itu khusyuk. Bagaimana mungkin? Respeknya nggak muncul. Saya ambil contoh lain. Jenengan terima telepon misalkan. Lagi-lagi video tanpa gambar nih.
Ada orang lima telepon, dia tidur lima telepon, buka langsung duduk dia, siap, ya, langsung begitu. Dengan ada lagi orang lima telepon sambil tiduran, lima telepon, dia ternyata santai-santai aja, lapo, ya. Dia santai-santai. Menurut jenengan beda nggak ini? Siapa yang nelpon mereka sebenarnya? Beda. Yang satu yang tanpa respect langsung duduk, langsung tanpa takzim tadi itu, kita bisa punya gambaran di ujung teleponnya itu adalah orang yang sangat dihormati dia. Mungkin atasannya, mungkin bosnya, mungkin investor. Tapi yang satu, yang santai-santai tadi, kita bisa lihat mungkin temennya, kan? Mungkin adiknya, mungkin istrinya. Lah, Bu, wayam ini main telepon-telepon misalkan gitu. Hadirin rahmatullah. Maka nampak orang sholat dari respeknya. Respek nggak dia sholatnya? Nampak, Pak. Dia sedang berkomunikasi sama siapa? Istilah kami ngadep Allah apa ngadep tembok. Mohon maaf, ini gambaran yang saya bikin jomplang biar kita paham saja. Ya nggak ada loh Ustaz orang ngadep tembok soalnya. Iya tapi nyatanya gimana kelihatan respeknya. Hadirin rahmatullah, maka ketika ayat-ayat begini bahwasanya Allah melihat kamu ketika kamu berdiri, ketika kamu rukuk, ketika kamu sujud. Apa maknanya? Hati-hati dengan sholat kita. Allah ngawasi kehidupan kita, Bu, 24 jam. Ibu-ibu, ketika nanti mendengar ada Allah Maha mendengar, hati-hati di rumah. Loh Ustaz, saya kan ngomeli suami Ustaz, gak ngomeli Allah. Tapi Allah dengar enggak? Dengar. Hati-hati. Hadirin rahimakumullah. Ini yang berikutnya. Coba kita tambahkan lagi. Ada kalimat lagi yang lain, Pak. Nih. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid surat 57 ayat 4. Monggo. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha mengingat apa yang kamu kerjakan. Baik. Lihat kalimatnya, Bu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Apa maknanya, Bu? Jangan macem-macem. Mau di rumah, mau di kantor, Allah tahu. Mau di pasar, mau dalam kamar, hati-hati. Non sewu. Anak itu boleh enggak bicara kasar pada orang tua? Boleh enggak seorang menantu bicara kasar sama mertua? Boleh, enggak boleh ya? Baik. Boleh enggak seorang menantu jelek-jelekan mertuanya? Enggak boleh ya? Terus kalau ada menantu bicara dalam kamar jelekan mertuanya? Non sewu. Saya ini ada klinik terapi Al-Qur'an. Itu kalau datang, Bu, saya ini hampir bisa diperkirakan itu hampir presisi lah perkiraan saya. Kalau yang datang sepuh itu biasanya yang jadi masalah ada mantune. Tapi kalau yang datang muda biasanya masalahnya adalah mertuanya. Hampir bisa terjadi. Kenapa ini? Bukankah Allah tahu apa yang kita bicarakan? Bukankah Allah tahu apa yang kita diskusikan? Maka berhati-hatilah. Walaupun sendirian, walaupun hanya WA, Allah tahu. Hadirin Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Satu lagi, lihat nih. Hadirin, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ya. Kan ada Islam, iman, ihsan. Dengar ya? Apa itu ihsan?
Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Monggo, Pak. Bahwa engkau Sekarang ditanya apakah ihsan itu? Rasulullah menjawab bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat. Hadirin rahmatullah. Di sini gambaran yang sangat gamblang. Rasulullah menyebutkan kita ini diawasi Allah dalam kondisi apapun. Allah tahu apa niat kita, maka perbaiki niat kita. Maka puasa Ramadan ini sesungguhnya mengajarkan kita untuk faham ini. Karena dengan nata niat kita berusaha maksimal agar senantiasa hubungan dengan Allah itu baik. Ketika kita dipuji, kembalikan kepada Allah. Ketika kita mendapat nikmat, syukurnya kepada Allah. Jangan ngaku-ngaku uang banyak, langsung kita ngaku-ngaku, wah ini kan bisnis saya, ini hasil usaha saya. Itu macam korun, Bu. Jangan, sudah. Kembalikan pada Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Kembalikan. Karena yang berhak dipuji itu Dia. Kita tanpa Dia nggak ada apa-apanya. Hadirin Allah, inilah akhlak kepada Allah, adab kepada Allah. Jangan ngaku-ngaku, jangan asal ngomong, jangan asal berbuat, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maka kalau kemudian dari pembahasan ini ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebuah ringkasan. Yang pertama adalah kesadaran bahwa diri senantiasa dalam pengawasan Allah. Itulah pengertian muraqabah. Jadi muraqabah itu apa? Kesadaran bahwa diri senantiasa dalam pengawasan Allah. Dalam bertindak, dalam berbuat, berkata-kata, ngobrol di WA, berpikir bahkan, berhati-hatilah. Karena Allah tahu. Perbanyak memuji Allah. Jangan malah seakan-akan kita kufur kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Ngomong ke teman kita, jangan ngomong kalau kita nggak pernah kasih nikmat Allah. Jangan ngomong kita nggak pernah dapat nikmat Allah. Tersinggung yang ngasih nikmat. Allah tahu. Bukan hanya teman kita yang tahu, Allah dengar. Maka perbanyak alhamdulillah. Sesakit apapun ditanya temannya, gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Puji dulu. Perkara kurangnya itu nanti minta lagi. Masih ingat teorinya doa, Bu? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu teori doa sebenarnya. Apa teori doa? Syukuri dulu baru minta. Syukuri dulu baru minta. Maaf, kita seringnya itu nggak pernah ingat sing dikasih, ya kan? Bayangkan punya anak 4, 3 bagus-bagus, yang keempat rada rewel. Yang pertama jadi dokter misalkan, yang kedua jadi insinyur, yang ketiga jadi kontraktor. Sudah semua pernah uripe. Satu rada ruwet, nggak mau sekolah, ya kan? Nggak mau kerja. Kira-kira kalau kita nangis malam hari, itu nangisi siapa, Bu? Yang kita ingat siapa? Yang satu apa yang 3? Iya kan? Yang jadi iling-ilingan sing pundi, Bu? Sing setunggal nih wau napa sing 3 wau? Sing 1, ya kan? Padahal tidak begitu harusnya. Kalau kita doa, dahului syukur dulu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau jadikan anakku yang pertama jadi dokter, ya Allah, alhamdulillah. Yang kedua, terima kasih ya Allah, anakku yang kedua Engkau jadikan orang yang berpendidikan, orang yang sekarang sudah bermanfaat di tengah masyarakat. Yang ketiga juga ya Allah, baru nambah yang terakhir. Terus yang nomor sekawan, ya Allah, iku ben niru sapa ya wan.
Iya. Hadirin rahimakumullah, maka syukuri. Dan Allah tahu, maka jangan banyak kufur. Walaupun kita di belakang pintu, di belakang layar, Allah tetap tahu. Hati-hati. Hadirin, terus semua amal akan diperhitungkan. Tadi dalam Al-Baqarah 284 tadi. Kemudian Allah tahu semuanya. Hati-hati, Bu. Pengawasannya tidak hanya sekali ber-CCTV 28 mega, ya kan? Lebih dari itu, lebih kuat lagi. Pikselnya mungkin lebih tinggi lagi. Lebih detail lagi. Karena isi hati Allah tahu. Kemudian Allah memperhatikan setiap gerak lahir dan batin kita. Dan Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Akhirnya hati-hati dengan apa yang kita lakukan dalam setiap tindak laku kita. Mari Ramadan ini kita berikhtiar memperbaiki diri kita, memperbaiki amaliyah zahir dan batin kita. Ingat pesannya Sufyan Tsauri rahimahullah taala, seorang tabi'in ya. Beliau menjelaskan resep untuk mendapatkan husnul khotimah itu salah satunya nasihat beliau adalah memperbaiki zahir dan batin kita. Zahir mungkin sudah oke, sholat jamaahnya sudah oke, sholatnya sudah bagus, syarat rukunnya oke, batinnya, bos sekalian, ayo batinnya diperbaiki. Jangan gampang suudzon sama orang lain, jangan mudah menyesali sesuatu, itu takdir Allah. Bukankah seorang mukmin adalah mereka yang bisa menerima takdir Allah dengan lapang dada dan ridho kepada Allah Ta'ala. Kita mohon pada Allah Ta'ala, jika dapat nikmat semoga Allah berikan kita bisa bersyukur, dan jika ada sebuah musibah semoga Allah berikan kita termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin, dan semua itu bagian dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya selamat berlatih untuk apa? Muraqabah. Semoga manfaat kajian pada pagi hari ini. Jika ada yang ditanyakan mungkin boleh, jika ada yang disampaikan buat sekalian? Oh boleh, silakan, monggo. Boleh. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ada kebiasaan Memberi penghargaan, ya. Seperti seorang kepala daerah berhasil dapat penghargaan Adipura. Ya. Terus kalau kita ikuti kajian Ustaz ini sampai nanti kok rasanya kurang akhlak ya. Karena tanpa pernah menyebut Masya Allah la quwwata illa billah. Artinya Allah ditinggalkan. Nah, Sehingga banyak orang lupa diri. Seperti contohnya bangun tol. ya. Ini cerita tol-tol kita ini. Oh ini karena si A, si B. Terus Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita tol yang tol di negara planet Mars kan? Ya. Baik. Hadirin Allah, apakah dalam Islam itu seorang tidak boleh menerima penghargaan misalkan? Menerima ucapan terima kasih, menerima ya penghargaan lah. Tentu boleh. Kita diucapkan terima kasih sama orang, Mbak terima kasih ya, Mas terima kasih ya, Pak, Bu terima kasih ya. Boleh kita menerima itu, tapi yang tidak boleh adalah kita lupa dengan Allahnya. Maka ketika dapat nikmat, langsung kembalikan Masya Allah la quwwata illa billah. Apa sih artinya itu? Masya Allah, segala sesuatu ini terjadinya adalah karena kehendak Allah. Jadi seakan-akan mengatakan begini, Mas, terima kasih ya pemberiannya kemarin, Masya Allah. Ya, saya itu kalau tidak Allah nguatkan, tidak Allah ingatkan ke jenengan, nggak akan bisa kemarin itu ke sana. Sandarannya diperkuat, Pak. Allahnya disebut, Masya Allah la quwwata illa billah. Mbak Yu, masakannya tadi enak ya, Masya Allah la quwwata illa billah.
Jadi menerima penghargaan, ucapan terima kasih boleh. Yang nggak boleh ada ketika Allahnya hilang tadi. Dan ini sangat sangat penting ya. Kenapa? Karena tadi la in syakartum la zidannakum. Kalau syukur ditambah nikmatnya. Kalau kufur wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka tidak kaget Pak Ibu sekalian. Yang semula baik jadi tiba-tiba tidak karu-karuan. Mungkin Allah lupa dia sebutkan ketika ada prestasi yang mengiringi dia. Hadirin Allah, maka jadikan pelajaran. Kita dalam kehidupan prestasi apapun, prestasi ibadah misalkan Mbak Yu sampean sekarang wakif ya ke masjid ya, langsung sebut Masya Allah la quwata illa billah. Mbak Yu putrane sing manten kemarin kok cantik begitu ya, Masya Allah la quwata illa billah gitu. Jangan ngaku-ngaku. Ya iyalah ibu koyo artis kok. Masuk anaknya koyo blas ya, gak usah. Itu ngaku-ngaku namanya. Gitu. Jadi semua adalah kehendak Allah. Orang tua ini hanya menjadi jalan saja. Wong tua biyen gak melu lapo-lapo, cuma merem-merem tok kan, ya kan? Terus jadi kan. Monggo Pak, monggo enten dawuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, pakai begitu. Nggih. Monggo. Terima kasih. Sambarannya. Nggih. Ustaz. Nggih. Ini kayak dengan ucapan-ucapan ya, seringkali tidak sadar bahwa sebetulnya kita ini tidak punya apa-apa. Ya. Masker. Tadi masuk. Kayak yang lain barangkali. Nggih, nggih. Ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kita seringkali tidak sadar bahwa apa yang disampaikan pujian atas diri kita ini seringkali kita secara lisan menyampaikan alhamdulillah, tapi kemudian body language kita, bahasa tubuh kita dan secara psikis kita menyatakan bahwa alhamdulillah itu seakan-akan Lip service. ya, hebat begitu. Padahal Ya Allah. ketika ucapan alhamdulillah itu maknanya adalah segala puji hanya bagi Allah. Bagi Allah, betul. Betul. Jadi bagaimana kita menyatukan antara kalimat lisan kita ini dengan posisi kita yang membuat bahwa ini betul-betul ini adalah Dari Allah. Ini hanya bagi Allah, bukan ini adalah upaya kita, bukan. Betul. Bagaimana ini supaya hati kita, pikiran kita ini teriring dengan ucapan alhamdulillah yang artinya segala puji hanya bagi Allah, bukan kita, bukan. Ya. Kehebatan kita bukan, tetapi Masya Allah. ini kembalikan kepada Allah. Ini bagaimana caranya? Kadang-kadang batin ini tidak bisa sejalan dengan itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika mendefinisikan tentang syukur itu. Ibnu Qayyim itu menjelaskan bahwasannya syukur itu ada 3 dimensi, Pak. Dimensi lisan, dimensi hati, dimensi aplikasi perbuatan. Ada 3. Kalau kita sudah mengatakan alhamdulillah atau masya Allah, itu baru dimensi lisan memang. Ada 2 dimensi lain yang perlu kita kendalikan juga. Apa itu dimensi batin? Beliau mengatakan syukur dengan batin itu bukan alhamdulillah dalam hati, bukan. Saya pun syukur sampun alhamdulillah jero hati. Bukan itu. Alhamdulillah itu dimensi ucapan masihan. Hati itu adalah dengan mahabbah, menerima nikmat Allah dengan mahabbah, menerima pemberian Allah dengan cinta. Saya ambil gambaran begini, bahwasanya kita ini sering membatasi syukur kita itu hanya pada apa-apa yang cocok dengan maunya kita. Saya ambil contoh hujan. Hujan itu menurut jenengan nikmat apa musibah? Nikmat.
Ya, karena jenengan nggak sedang berkepentingan untuk nggak hujan kan. Bayangkan jenengan sudah bangun terop, ya kan? 4 terop Pak sudah. Dadak mendung peteng, udan towers. Kira-kira gimana jenengan anggapannya? Ya kan? Saya ambil contoh lagi, jenengan hujan untuk para petani di Jatirejo. Wah itu syukur Pak, alhamdulillah iso banyoni sawah itu kan. Tapi bayangkan untuk petani garam Pak. Itu seperti kiamat itu Pak. Wah kasih THR ini caranya itu kan. Hadirin, coba kita menyadari lebih dalam. Kadang kita syukur kita itu dibatasi kepentingan kita, dibatasi persepsi kita. Hujan tadi, kejadiannya satu loh Pak. Tapi kok beda? Yang sana bilang alhamdulillah, yang sini nalillah. Kok beda? Karena persepsinya beda, kepentingannya beda. Itu tantangannya Pak. Bagaimana ketika kita dapat nikmat, batin itu masih benar-benar ridho, benar-benar seneng, mahabbah. Andai itu tidak sesuai dengan maunya kita tetap husnudzon pada Allah. Pemberian Allah pasti ada manfaatnya buat saya. Hadirin, dikasih hujan, walaupun kita sedang tidak ingin hujan, bisa nggak kita bicara alhamdulillah gitu? Maka disinilah titiknya. Rasulullah SAW mencontohkan ketika enak dan nggak enak sama-sama alhamdulillah loh Pak. Lihat di Riyadhus Shalihin kan sama-sama alhamdulillah. Ketika dapat nikmat, beliau alhamdulillah, dapat musibah alhamdulillah. Beda di buntutnya saja. Kalau dapat kebaikan, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kan Riyadhus Shalihin. Kalau dapat musibah, alhamdulillah juga Pak. Tapi belakangnya beda. Ala kulli hal. Artinya, disinilah kita belajar menerima. Maka tadi kalau kita dipuji sesuatu, alhamdulillah batin sudah kan? Yang lesan sudah, batin kita menerima dengan cinta. Artinya semua ini Allah berikan, tidak ada yang kita, tidak ada tidak dicacat tadi kan? Tidak ada yang dikecualikan, semuanya baik. Bahkan ada i'tirafan, ngakui ini dari Allah loh. Maka pengakuan di batin ini bagian dari komponen syukur dalam batin tadi. Kemudian yang ketiga adalah syukur dalam aplikasi perbuatan. Apa buktinya kita syukur? Maka bagaimana nikmat yang kita peroleh itu digunakan untuk membangun ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka kita mengatakan alhamdulillah. Maka bagaimana menyatukan yang lain tadi? Hatinya dibikin cinta dengan pemberian Allah. Tanpa pengecualian apapun, sudahlah semua baik. Dalam batin Pak ya. Perkara kita harus memperbaiki lagi, kita kurang baik, ini masih kurang maksimal, itu ikhtiar, bahasa ikhtiar. Tapi hati, puji Allah lebih dulu. Karena Allah pasti memberikan kita Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nah, secara aplikasi perbuatan, gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Kita naik pangkat, harusnya lebih taat pada Allah. Naik gaji, harusnya lebih semangat ibadah. Jadi makanya Bu, kalau ada teman kita, ada jamaah ibu-ibu misalkan, kok semakin aktif ngajinya, husnudzon saja, mungkin habis naik, gajinya habis naik barangkali kan. Mbak Yu, sampean kok sekarang sholat duhai malah aktif begitu. Oh iya Mbak Yu, bapak arek marin naik pangkat gitu kan. Harusnya begitu harusnya. Jangan sampai kemudian naik gaji malah nggak pernah ngaji, ya kan? Kenapa nghabiskan duit, kan entek duitnya. Hadirin, jadi tadi Pak, 3 tadi, menurut kami itulah salah satu caranya. Kalau kita dapat nikmat, segera kita puji Allah dengan lesan, batin akui itu pemberian Allah, kemudian terima tanpa pengecualian. Seperti apapun pemberian Allah, kita terima. Alhamdulillah, batin menerima dengan cinta, dengan pengakuan itu adalah dari Allah. Kemudian tadi kita aplikasikan, kita gunakan untuk dalam ketaatan kepada Allah. Kita punya jabatan misalkan, gunakan untuk menyuruh kebaikan Pak. Yang punya jabatan, omongannya diperhatikan satu perusahaan, ngomong yang baik-baik saja. Karyawannya diajak sholat duha misalkan, karyawannya diajak ngaji semua. Itu pimpinan perusahaan yang keren gitu kan.
dia bisa mensyukuri nikmat Allah berupa jabatan tadi. Wallahu alam. Ngaten nggih? Baik. Ada lagi? Cukup? Baik. Nanti kalau ada perlu lagi insyaallah di luar forum insyaallah masih bisa. Baik, hadirin Allah. Sekali lagi tadi sudah kita simpulkan bahwasanya yang pertama kita perlu berikhtiar untuk berakhlak baik kepada Allah, gitu ya. Karena ternyata akhlak ini mempengaruhi hubungan kita. Tadi sudah kita gambarkan dengan segala bahwasanya Allah pasti lebih mulia daripada pemisahan kami. Kalau kita dengan manusia sama manusia saja nggak berakhlak, nggak nyaman rasanya. Bayangkan kita dengan Allah. Kita dengan Allah antara hamba dengan Al-Khaliq jauh lebih berkepentingan harusnya kita berakhlak. Karena paling berat tersinggung beliau. Yang kedua, bagaimana kita melakukannya? Tadi kita berusaha muraqabah. Ini salah satunya. Kapan-kapan insya Allah kita tambahkan yang lain. Bahwasanya kita merasa diawasi. Itulah akhlak kita kepada Allah. Maka ketika kita membaca maunya. Kalau kita membaca Allah Maha mendengar misalkan dalam Al-Quran, maka jangan ngomong sembarangan. Kalau tahu Allah ngerti isi hati kita, jangan sembarang dimasukkan dalam hati, ya. Karena Allah Maha tahu. Akhirnya selamat melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan ini. Mari kita berlatih untuk memahami muraqabah. Apa tadi Bu kuncinya? Jangan macem-macem. Karena semua diawasi dan semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Aku qouli hadza fa astaghfirukum. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.